Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dimanapun rekan-rekan berada selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Ira Wahyudi. Di sini saya sebagai dosen ilmu komunikasi. Saya akan menjelaskan mata kuliah ilmu komunikasi sebagai pengantar. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua di pertemuan kedua, yaitu berkaitan dengan pengertian ilmu komunikasi serta unsur-unsur komunikasi. Sebelum masuk ke dalam materi, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengapa kita harus mempelajari terkait dengan pengertian dan unsur-unsur komunikasi. Merujuk kepada sub CPMK 2 yang telah dirumuskan, itu adalah diharapkan mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu menjelaskan 3 konseptual komunikasi dan beragam konteks komunikasi dengan menggunakan istilah yang tepat, penjelasan yang runtut, dan contoh kontekstual yang relevan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Mengapa kita harus mempelajari pengertian unsur-unsur komunikasi dan konteks komunikasi, yaitu untuk pertama memfasilitasi penyampaian pesan agar efektif dalam berkomunikasi, mencapai pemahaman bersama, membangun hubungan yang kuat antara komunikan dan komunikator, serta memungkinkan memiliki perubahan sikap yang lebih baik dan penerimaan diri dalam sebagai konteks sosial dan profesional. Kita akan mulai kepada pengertian. Menurut teori Kleinvenger, mencatat bahwa masalah yang selalu ada dalam mendefinisikan komunikasi itu berdasarkan tujuan-tujuan dalam sebuah penelitian atau ilmu ilmiah yang berasal dari fakta, bahwa kata kerja berkomunikasi memiliki posisi kuat dalam kosakata umum dan karenanya tidak mudah didefinisikan untuk tujuan ilmiah. Maksud dari teori Kleinvenger ini adalah bahwa pengertian komunikasi itu sangat beragam yang merujuk kepada tujuan pengertian komunikasi itu akan digunakan untuk hal apa. Karena di dalam konteks komunikasi yang sangat luas ini, diantaranya ada konteks komunikasi sosial secara umum, kemudian konteks komunikasi kesehatan spesifik, yaitu berkaitan berkomunikasi menyampaikan pesan tentang kesehatan. Kemudian yang selanjutnya komunikasi bisnis, artinya komunikasi yang menyampaikan pesan berkaitan dengan bisnis. Nah, sehingga klasifikasi komunikasi ini, pengertian komunikasi ini melihat bagaimana tujuan untuk apa pengertian ini dan digunakan untuk apa pengertian komunikasi ini. Oke, selanjutnya di sini ada klasifikasi konsep definisi komunikasi, ada dari French Dance. Yang pertama itu terkait dengan tingkat pemahaman observasi, definisi tujuan, dan definisi penelitian normatif. Oke, kita lanjut ke pengertian. Di sini saya mengambil pengertian dari Goody, Kans, dan Kim yang menyatakan bahwa komunikasi antar budaya sebagai proses transaksional simbolik yang melibatkan pemberian makna antara orang-orang dari budaya yang berbeda. Gitu ya. Nah, menurut Goody, Kans, Kim, dan Kim ini adalah komunikasi dalam konteks antar budaya itu pemberian simbol, di mana ketika kita berkomunikasi dengan berbeda budaya, dengan berbeda suku atau latar belakang, tentunya akan memberikan perbedaan makna, ya, memberikan beda-beda makna, beda-beda karakteristik yang satu sama lain harus gitu ya bisa melibatkan, harus bisa memahami bagaimana ciri transaksi komunikasi A dengan komunikasi yang B gitu. Ya, di sini ada definisi komunikasi gitu ya yang tentunya mengikuti banyak ahli gitu. Nah, masuk ke dalam ranah 3 konseptual komunikasi yang perlu dipahami oleh kita semua. Pertama itu ada dari Jones gitu ya, Williams dan kawan-kawan. Pertama adalah komunikasi sebagai tindakan satu arah. Oke,
perlu dipahami bahwa dalam konteks komunikasi ada yang disebut dengan tindakan satu arah, di mana satu orang berbicara, menyampaikan pesan, kemudian halayak menyimak. Nah, itu yang disebut dengan komunikasi sebagai tindakan satu arah dalam konseptual. Yang kedua, komunikasi sebagai interaksi, di mana ada satu orang yang menyampaikan pesan lalu di feedback atau direspon oleh komunikan, gitu ya, oleh lawannya. Itu yang disebut dengan sebagai interaksi. Jadi langsung ada feedbacknya, gitu. Dan yang ketiga itu komunikasi sebagai transaksional. Contohnya tadi di pengertian komunikasi antar budaya, bagaimana pemaknaan simbol itu muncul, gitu ya. Nah, itu 3 konseptual yang harus didalami, harus dipahami secara langsung dan nyata, gitu ya, memahami terkait dengan konteks bagaimana konseptual tindakan satu arah, komunikasi sebagai interaksi, komunikasi sebagai transaksional, gitu. Oke. Nah, kemudian kita akan lanjut ke dalam unsur-unsur komunikasi, gitu ya. Di dalam proses komunikasi tentunya ada proses yang terlibat di dalam komunikasi itu sendiri, gitu ya. Nah, ini ada beberapa klasifikasi atau contoh perbedaan yang dikemukakan oleh para ahli berkaitan dengan unsur-unsur komunikasi. Ada dari Claude Sanim and Warren Weaver, itu kemudian ada David Berlo, dan ada Melvin dan kawan-kawannya, gitu ya. Tapi pada intinya di dalam unsur-unsur komunikasi tentunya yang pertama adalah adanya source atau orang yang memberikan pesan. Kan tidak mungkin ya ketika mau melakukan sebuah komunikasi tapi tidak ada yang menyampaikan pesan, gitu ya. Kemudian yang kedua tentunya ada pesan, gitu ya. Ada yang disampaikan, apa yang akan disampaikan, gitu. Dan yang ketiga itu ada lawannya. Walaupun hari ini kita sangat bergempuran dengan media sosial, gitu ya, baik itu Instagram, TikTok, Facebook, gitu ya. Tetapi harus ada yang menyimak atau yang meresponnya, komunikannya. Walaupun hanya secara entah itu nantinya banyakkan orang atau 2 orang, gitu ya. Tetap ada yang menyimak ya di dalam media juga tetap, gitu ya. Kalau secara tetap langsung itu nyata, gitu ya. Tapi kalau media sosial pasti ada, entah kalau misalnya di Instagram itu ada misalnya saya menyampaikan sebuah pesan melalui Reels Instagram, kemudian tentunya saya memiliki followers. Walaupun di dalam media maya itu tidak tertuju, sangat minim kecil, gitu ya, semua follower saya melihat, tetapi ada yang pasti akan ada yang melihat Reels Instagram saya, gitu. Oke. Itu contoh ya. Yang pertama tadi ada komunikator, kemudian jenis-jenis komunikator itu tadi ya, komunikator itu adalah orang yang menyampaikan atau sumber, gitu ya, dalam pengiriman sebuah pesan dalam proses komunikasi. Kemudian ada komunikator itu dilihat dari beberapa tipe, ada satu orang yang menyampaikannya atau ada banyak orang, seperti misalnya di dalam kegiatan seminar 2-3 orang atau masa, gitu ya. Itu juga merupakan bagian dari komunikator yang menyampaikan pesan tentunya. Kemudian kedua itu ada pesan itu sendiri, gitu ya, informasi yang akan disampaikan itu sendiri. Kemudian ada saluran, menggunakan apa salurannya, gitu ya. Apakah saluran ini bentuk pesannya seperti apa, menggunakan verbal atau non-verbal, gitu ya. Itu juga merupakan bagian dari saluran pesan. Oke, kemudian ada menggunakan media atau tatap muka langsung, itu juga bagian dari keberlangsungan dari proses komunikasi, bagian dari unsur komunikasi, gitu. Selanjutnya ini ada proses komunikasi, bagiannya bisa dilihat, gitu ya. Ada komunikan satu orang, banyak orang, massa, gitu ya, atau satu orang atau banyak orang, gitu ya. Nah, ini baik itu dari sisi komunikasi, sisi komunikator atau sisi komunikan, gitu. Selanjutnya ada efek, gitu ya. Setelah ketiga komponen tadi di awal ada komunikan, komunikator, kemudian dan pesannya. Setelah itu mari kita akan melihat bagaimana efek atau pengaruh, gitu ya, setelah menyampaikan informasi, gitu ya. Bagaimana pengaruh dari apa yang sudah disampaikan, gitu ya. Nanti akan dilihat dari kognitifnya, afektifnya, atau dari konotatifnya, tingkah laku, sikap, atau pengetahuan seseorang setelah mendapatkan sebuah informasi,
gitu ya. Kemudian setelah itu ada umpan balik. Setelah kita melihat pengaruh atau efek dari apa yang diinformasikan, kita juga bisa melihat gitu ya bagaimana respon atau umpan balik ketika seorang menyampaikan sebuah informasi, apakah informasi itu diterima dengan baik atau malah sebaliknya. Ini ada beberapa kategori, ada external feedback internal, kemudian ada immediate sama delayed atau positif menjadi negatif gitu ya, atau netral atau zero feedback gitu. Kemudian selanjutnya setelah feedback gitu ya, setelah umpan balik, maka di sini kita akan melihat secara sosial dan lingkungan bagaimana pesan yang disampaikan itu sesuai dengan waktu yang tepat pada waktunya gitu ya, bisa lihat dari fisik, kemudian sosiopsikologisnya, kemudian waktunya gitu kan. Ada ketika menyampaikan pesan itu tidak sesuai dengan tempat, waktunya nggak pas gitu ya, sehingga komunikasi itu bisa jadi terhambat atau bahkan nanti feedbacknya menjadi negatif feedback gitu ya, menjadi zero feedback gitu. Nah itu bisa berpengaruh tentunya dalam komunikasi. Makanya orang-orang yang salah satu contoh gitu ya dalam bidang komunikasi di dalam pekerjaan itu hubungan humas, seharusnya bisa seorang humas itu harus bisa melihat manajemen time gitu ya ketika menyampaikan sebuah informasi gitu ya, supaya waktunya timingnya pas gitu ya, kemudian sehingga responnya juga diharapkan sesuai apa yang diharapkan gitu. Selanjutnya ini ada strategi komunikasi di dalam lingkungan sosial gitu ya. Ada asesmen, ada perencanaan, produksi dan pelaksanaan. Dan ini bukan hanya untuk lingkungan, tetapi strategi komunikasi dalam secara global juga tentunya kita harus memiliki perencanaan dan rancangan yang efektif dan terencana gitu ya, sehingga sesuatu apa yang kita harapkan, sesuatu yang kita ekspektasi menjadi lebih baik itu tersusun dan terlaksana dengan baik gitu ya. Oke, sampai sini terkait dengan materi pengertian unsur dan 3 konseptual komunikasi. Semoga rekan-rekan semua dapat memahami apa yang saya sampaikan terkait dengan materi di pertemuan kedua dalam mata kuliah ilmu komunikasi ini. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Sampai bertemu di sumber belajar pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.